Di mana Lottie? Tanya Damian saat dia kembali selepas rapat dengan dokter yang menangani Sergio. Wajah Damian terlihat pucat, setelah dia mendengar seluruh penjelasan. Dia pergi. Mungkin menenangkan dirinya di tempat lain, jawab Elizabeth. Damian langsung beranjak pergi, mencari keberadaan putrinya. Ternyata Charlotte duduk di dekat kolam ikan, menemani Lucian yang sibuk mencelup-celupkan tangannya ke kolam. Nak, tolong jangan bilang omong kosong seperti dia pasti bangun atau setan-setannya, Papa. Charlotte menyela kosong. Aku tidak mau dengar lagi. Dia bangun atau dia mati di tanganku. Damian tersenyum. Duduk menatap wajah Charlotte yang justru memerah, menahan tangisnya. Mungkin dia merasa sudah terlalu capek menangis namun matanya masih mau menangis. Ya, bunuh dia kalau dia berani meninggalkanmu. Berani sekali dia menikahimu, lalu malah meninggalkanmu dengan anaknya yang nakal ini. Damian mengelus kepala Lucian. Papa akan membantumu membunuhnya. Berkali-kali. Jawaban Damian justru membuat Charlotte terisak. Damian mengulurkan tangan, menyeka air mata Charlotte yang berjatuhan. Aku tidak sanggup, Pa, aku tidak bisa kalau dia meninggalkan aku begini. Aku tidak bisa. Aku takut, rintik Charlotte. Sergio sekarang pasti juga menangis ketakutan, karena tak mau meninggalkan kalian. Dia tahu dia tidak boleh pergi sekarang. Jadi, sayang, jangan takut. Charlotte menjatuhkan dirinya di samping tempat tidur Sergio setelah selesai menidurkan Lucian. Wajah Charlotte pucat, sadar dirinya belum makan tapi Charlotte sama sekali tidak lapar. Charlotte hanya ingin fokus sekarang, menunggu Sergio bangun. Aku bercanda tadi. Cuma emosi, bisik Charlotte, memegang tangan Sergio yang lemas. Tapi kalau kamu mati betulan, aku bunuh betulan juga. Charlotte malah sesak merasakan dirinya berusaha sok kuat padahal tidak. Tidak. Charlotte tidak kuat. Membayangkan dirinya ditinggal pergi oleh Sergio, ia tak kuat. Charlotte menopang dagu, menatap wajah Sergio yang kini benar-benar pucat. Tangannya masih membelai punggung tangan Sergio. Hei, bisiknya lirih. Sergio. Apa kalau aku bersabar sampai besok, matamu akan terbuka lagi. Sergio. Jangan tinggalkan aku. Charlotte mendekat, mengecup bibirnya dan membaringkan pipinya di pipi Sergio. Matanya memanas mengingat kalimat terakhir Sergio padanya. Dia bilang, I love you. Dia selalu bilang I love you. Seakan harus selalu menegaskan kalau dia mencintai Charlotte. Saat dokter berkata mereka sulit memastikan kapan Sergio bisa bangun, Charlotte tak menyangka kalau itu bahkan sampai sebulan kemudian. Rasanya benar-benar seperti mau mati. Dalam sebulan terakhir Charlotte harus duduk di dekat tempat tidur Sergio, yang terbaring pucat seperti mayat. Semua sungguh tidak lucu. Bahkan ketika Alexander Lee dan Brian sudah berhasil menemukan semua pelaku yang ternyata berada di balik beberapa keluarga bangsawan lain, Sergio tetap tidak bangun. Apa gunanya menemukan pelaku, membunuh mereka atau apapun itu, kalau itu sedikit pun tidak bisa membuat Sergio bangun. Charlotte sudah capek mendengar dokter berkata Sergio sedang memulihkan tubuhnya sendiri lewat tidur panjang itu, dibantu dengan alat-alat medis lainnya. Tapi mau sampai kapan? Lucian setiap hari harus menangis merindukan papanya. Mau naik ke pelukan. Papanya pun tidak bisa. Lottie. Brian menegurnya ketika Charlotte tampak akan menangis lagi. Pergilah istirahat. Jangan menangis terus. Doktermu kan kemarin memberimu nasihat jangan kurang tidur dan jangan sering menangis. Brian menepuk bahunya. Pergilah. Biar aku yang menemani Sergio sekarang. Aku harus di sini,
biar dia mendengar suaraku dan bangun. Kamu sudah mengancam membunuhnya setiap malam, Lottie. Dia pasti sudah dengar semuanya. Tinggal tunggu dia membuka mata, oke? Charlotte tertawa kecut. Tapi akhirnya mengalah. Dia ingat kalau harus menidurkan Lucian. Kalau tidak dengan Charlotte atau Sergio, anak itu biasanya susah tidur. Saat Charlotte akan keluar, tiba-tiba dia menoleh. Bri, Sergio akan bangunkan. Brian tersentak. Lalu mengangguk yakin. Ya, dia pasti bangun. Persetan soal bagaimana kondisinya sekarang atau apapun itu kata dokter. Intinya dia pasti bangun. Charlotte mengangguk, kemudian melangkah keluar. Persis saat pintu ingin dia tutup, Brian menoleh pada Sergio. Tiba-tiba Brian melihat kelopak mata itu bergetar, dan perlahan mulai terbuka. Sergio. Charlotte seketika mendorong pintu kembali terbuka, dan saat itu juga sekujur tubuhnya lemas. Di tempat tidur itu, tubuh yang selama 1 bulan tidak bergerak sama sekali itu, kini perlahan membuka matanya. Charlotte bahkan tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menerjang ke sana, memeluk Sergio erat. Tangisannya pecah ke seluruh penjuru kamar sampai keluar di lorong rumah sakit. Dasar bodoh. Isak Charlotte. Kenapa baru bangun sekarang? Kamu tidak tahu rasanya menunggumu sebulan di sini. Aku selalu berpikir aku akan jadi janda tahu. Hiks. Semua orang akan menertawakan aku kalau aku jadi janda, Hiks. Sergio mengerang kesakitan, tapi tak mampu melepaskan karena pelukan Charlotte begitu erat. Sebuah tangan lain mengacak rambutnya, mencium puncak kepalanya berulang kali. Hampir aku membunuhmu juga, ucap Brian dengan mata memerah menahan tangis. Dia yang jarang menampakkan emosi kini terlihat jelas lega. Untung saja kamu bangun, adik bodoh. Sergio mengerjap linglung sambil menahan perih di sekujur tubuhnya. Tak lama setelah itu, dokter langsung masuk memeriksa kondisi Sergio. Akhirnya pelukan erat yang menyiksa itu pun lepas. Sergio bernapas lemah, menjawab pertanyaan dari dokter tentang kondisinya. Tubuhnya mati rasa, dan ada perih yang luar biasa di dadanya. Sergio bertanya ada apa dengannya dan dokter menjawab kalau ia mengalami keracunan dan terbaring koma selama 1 bulan. Sergio mengangguk mengerti. Tak butuh waktu lama mencerna alasan kenapa dia diracuni. Sesederhana karena dirinya pewaris keluarga Ross. Sergio pun berusaha duduk, meskipun meringis sangat sakit di perutnya. Di mana bundaku? Gumam Sergio lirih. Mencari keberadaan ibunya tersayang. Bundamu ada di rumah. Hari ini giliranku, Lottie dan Hestia yang berjaga. Tapi barusan kami menghubungi mereka. Semuanya pasti sedang dalam perjalanan ke sini, jelas Brian. Oh. Sergio mengalihkan pandangan pada Charlotte. Ada sesuatu di tatapannya. Charlotte tersentak. Sadar kalau ada yang kurang. Tunggu sebentar, aku ambil Lucian dulu, ucap Charlotte. Dia sedang bersama Kak Hestia. Charlotte pun pergi. Sergio menoleh pada Brian. Sejak kapan anakmu namanya Lucian? Tanya Sergio heran. Brian tercenung. Hah? Tapi ngomong-ngomong, tumbenan si Uban menangisi aku. Sergio terkekeh, tapi langsung memegang perutnya yang sakit. Meski begitu terlihat jelas dia kesenangan. Sudah kuduga, Uban itu diam-diam mencintai aku juga. Dia gengsi mengakui kalau dia mencintai aku. Cih, harusnya jujur dong biar aku bisa cepat menikah. Hah? Apa sih? Haho. Rahang Brian ibarat mau jatuh ke lantai seketika itu juga. Mulutnya menganga memandangi Sergio. Secara bersamaan, pintu ruangan terbuka,
memunculkan sosok Charlotte dengan seorang anak kecil, dan istrinya Brian yaitu Hestia. "Sergio, kamu sudah bangun." Hestia menghampirinya untuk memeluknya sebentar. "Kami mengkhawatirkan. Syukurlah sekarang kamu sudah membuka mata." Sergio tersenyum. "Sorry membuatmu khawatir, Hestia." Hestia mengangguk, lalu mundur untuk memberi ruang pada Charlotte. Tanpa basa-basi, Charlotte meletakkan Lucian di atas tempat tidur, persis di atas paha Sergio. "Lucian, itu Papa. Papa sudah bangun." Sergio membulatkan mata. "Hah?" Dia berucap persis seperti Brian. Apa maksudmu apa?" "Lucian merindukanmu, bodoh. Cepat peluk anakmu. Dia sudah mengamuk sebulan karena tidak pernah kamu gendong lagi." Sergio bengong. "Anak. Aku. Bocah ini." Matanya menatap bocah yang duduk di pangkuannya, lalu mengerjap, dan terkesiap. Kaget melihat wajah bocah itu mirip dengannya. Semua orang tersentak. Lucian yang terkejut, seketika menangis. "Sergio, tidak lucu membuat anakmu menangis," tegur Charlotte, yang masih tidak memahami ada apa. Sergio malah menoleh pada Brian, menunjuk dirinya sendiri dan tak sanggup berucap. Tapi Brian pasti paham. "Anak. Aku punya anak." "Hah?" Kira-kira begitu tatapan Sergio. Sergio melirik pada bocah itu lagi, dan wajahnya semakin cengok. "Mirip," pikirnya horor. "Kok mirip?" Brian di samping tempat tidur meringis, lalu menekan bel untuk memanggil dokter lagi. Saat Sergio menoleh lagi padanya, Brian berkata, "Jangan tanya aku. Aku tidak tahu." Semua orang merasa begitu bersyukur saat Sergio bangun. 1 bulan bahkan sudah terhitung cepat sekali dia bangun. Dan memang, kondisinya sama sekali belum pulih, karena Sergio masih merasakan sakit di seluruh tubuhnya, sisa-sisa dari racun yang ada. Sergio bahkan tidak bisa duduk lama. Namun semua orang dibuat tercengang mendengar hal lain. Sergio kehilangan sebagian ingatannya. Itu benar-benar sulit dipercaya, karena seharusnya tidak ada benturan hebat di kepala Sergio sampai ada kerusakan. Namun dokter menjelaskan kalau lupa ingatan tidak selalu karena soal benturan. Dan semua itu terbukti ketika Sergio tidak mengenali anaknya sendiri. "Ini anakku." Sergio bengong memandangi Lucian. "Ini anakku. Sumpah. Ini bukan anak ayah dan bunda yang baru kan? Mungkin semacam hasil usaha keras ayah yang mau anak lagi." Charlotte memukul kepala Sergio. "Ini anakmu. Lihat mukanya mirip aku dan kamu." "Au." Sergio mengusap kepalanya yang dipukul. Dia mendongak pada Charlotte, menatapnya dengan tatapan yang membuat Charlotte heran. "Apa pandang-pandang? Kalau kamu berani bilang lupa padaku, aku habisi." "Jadi maksudnya aku dan kamu menikah?" Pipi Charlotte memerah. Bukan sebatas karena pertanyaan Sergio, namun Sergio terlihat seperti orang yang tidak percaya dan senang. "Serius? Aku dan Uban menikah?" Sergio tertawa dengan telinga memerah. Tidak. Aku tidak percaya. Guys, berhenti mempermainkan aku. Aku tahu aku ini usil, tapi jangan balasnya pakai cara begini dong. Terus ini anak siapa kalau bukan anakmu?" Sebastian menjulurkan Lucian yang langsung menggigit hidung Sergio. Nih. Kelakuan anakmu nih. Masih tidak percaya. Pueh. Ayah, hentikan. Bayi ini penuh air liur. Ya ini anakmu. Akui ini anakmu. Baru ayah berhenti. Sebastian semakin menekan Lucian. Gigit.
Gigit, Lucian. Gigit ayahmu yang nakal ini. Oke, oke. Ini anakku. Hentikan. Sergio mengelap wajahnya yang basah oleh air liur bayi. Sebelum ada yang bicara, Sergio langsung berkata, "Aku mau bicara berdua dengan Brian dulu." Ketika hanya ada Brian, Sergio langsung menanyakan segalanya. "Man, what the fuck is going on in here? Ini ulahmu kan? Kamu lagi bercanda denganku kan?" "Fuck. Aku tahu itu kamu pasti mau menertawakan aku. Jangan bilang kamu sudah memberitahu Lottie soal aku menyukai dia juga." Brian menghela napas. "Bro, aku punya satu pertanyaan. Jawab dulu pertanyaanku baru abis itu kamu bertanya, brengsek. Kamu masih mencintai Lottie?" Sergio tersedak. Seolah pertanyaan semacam itu sangat mengejutkannya. "Harus banget kamu menanyakan. Jawab saja, cemen. Kamu masih mencintai Lottie?" "Ya. Kalau begitu masalah beres." "Hah? Beres matamu. Aku masih tidak percaya aku dan dia menikah." "I mean, how? Bro, it doesn't really matter, oke?" Sahut Brian enteng. "Intinya adalah kamu masih mencintai Lottie. Toh nanti ingatanmu juga kembali. Aku malas harus menceritakan segala kisah cintamu, jadi sabarlah sampai ingat sendiri. Intinya, perasaanmu pada Lottie tidak berubah." "What? Tidak begitu dong. Kita sudahi pembicaraan di sini." Brian menunduk, mencium puncak kepala Sergio. "Yang penting kamu sudah bangun. Sekarang, istirahatlah. Serius, bro, aku khawatir padamu." Sergio tidak bicara lagi, membiarkan Brian keluar. Sergio hanya bisa memandangi langit-langit ruangan rawatnya, berusaha untuk mengingat bagaimana bisa ia dan Charlotte menikah. "Kalau kami sudah menikah, artinya aku dan si Uban sudah sering begituan." Sergio menelan ludah kasar. Mendadak ada yang bangun di bawah sana, memikirkan hal aneh. Secara bersamaan pintu ruangan terbuka. Sergio terlonjak kaget. Spontan mengambil bantal untuk menutupi perutnya ke bawah meskipun sudah ditutup selimut, dan kaget ternyata itu Charlotte. Bersama anaknya. Uban. Sergio meringis canggung. "Ada apa? Kamu benar-benar tidak ingat?" Charlotte meletakkan Lucian kembali ke atas Sergio. "Ini, lihat baik-baik. Kamu tidak ingat. Kamu lupa ini siapa?" Sergio memandangi wajah Lucian dan seketika ia mau tersenyum. Memang setelah dipandang lagi, ada perpaduan yang sangat manis antara wajahnya dan wajah Charlotte di bayi itu. Mata biru Charlotte, garis wajah Sergio, bibirnya Charlotte, dan kulit Sergio yang putih namun tak seputih Charlotte. Sergio mengusap wajah Lucian yang malah langsung mengisap jempolnya. Saat itu juga, tidak ada lagi keraguan dalam diri Sergio, bahwa memang ini anaknya. Namun waktu bikinnya tidak ingat. Aku harap setidaknya pas bagian itu aku ingat. Sergio. Charlotte menyentuh lengannya dan spontan Sergio tersentak, bergeser menjauh. Charlotte langsung mendelik. "Apa? Kenapa kamu begitu? Aku cuma memegang lenganmu." Tidak kenapa-napa." "Ya terus kenapa kamu menghindari sentuhanku?" Sergio mau tersedak mendengar kata sentuhan. Sungguh membuat otaknya jadi kotor. Aku cuma tidak suka disentuh saja. Jangan sentuh aku kecuali ada perlu." Sergio tidak ingat kapan dirinya menikahi Charlotte. Yang Sergio ingat adalah sejak dulu sekali, sejak masih remajanya, kalau Charlotte sudah duduk di dekatnya, Sergio akan langsung menggeser duduknya menjauh, tidak mau dekat-dekat. Karena itu berbahaya buat jantungnya.
Kondisi Tuan Muda belum bisa dibilang membaik. Saya rasa Tuan Muda sendiri juga merasakan. Sampai sekarang rasa sakitnya masih ada, benar, Tuan Muda. Sergio mengangguk apa adanya. Jujur saja, sejak dia bangun bahkan sampai mau tidur, rasa sakitnya tidak pernah hilang. Kalau bukan karena obat yang diberikan oleh dokter, tidak mungkin Sergio bisa tidur. Sergio cuma tidak bilang-bilang, takutnya membuat semua orang terlalu panik. Untuk sementara, saya harap Tuan Muda tidak beraktivitas berat dulu. Anda sebenarnya belum boleh pulang. Aku malas di rumah sakit. Luna dan Rune pasti mencariku. Dokter menghela napas. Baik. Yang terpenting, tolong jangan memaksakan diri sendiri. Anda harus rutin minum obat. Dokter, aku bukan anak kecil yang harus dikasih tahu rajin minum obat. Charlotte di belakang Sergio menghantam kepalanya dengan tinju. Apa tidak bisa kamu iyakan saja omongan dokter? Cerewet amat. Sergio meringis, namun akhirnya diam. Dia mendengar ucapan dokter tanpa membantah lagi, sampai akhirnya dokter mengatakan sesuatu. Untuk sementara, tolong kurangi aktivitas seksual. Sergio langsung tersedak, membuat rasa sakitnya berlipat ganda. Sergio tidak berani menoleh ke belakang, karena Charlotte ada di sana entah berekspresi seperti apa. Lagian boro-boro beraktivitas seksual. Mendekati si uban saja jantung Sergio sudah berdebar kencang. Tidak kuat pokoknya, tidak kuat. Sergio berdehem, sok kalem. Sudah, dok. Aku harus apa lagi? Mungkin harus kayang 7 kali dalam sehari. Atau harus mencium buaya 9 kali setiap hari. Tuan Muda, saya tahu betul Anda tidak suka sakit, jadi tolong dengarkan saya agar Anda cepat sembuh. Cek. Dokter yang memang sudah terbiasa dengan sikap sang Tuan Muda hanya menghela napas pasrah. Lalu dia mendongak pada Charlotte.